محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'i ila hadrati jami' ikhwanihim al-anbiya wal mursalin wa syuhada was-salihin awliya al-muqarrabin wa ulama al-amilin wal musannifin wa jami'il malaikati al-muqarrabin wa khususan ila hadrat al-syekh al-habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu syawlillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita malam ini melanjutkan daripada kajian akidah kita, dan malam ini insyaallah kita akan bahas mengenai hal-hal yang sangkut paut dengan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin selesai kita bahas sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mulai malam ini kita akan bahas mengenai hal yang masih juga diwajibkan untuk kita imani di dalam hati kita, yaitu yang kaitan tentang para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena persaksian kita ini tidak akan bisa dikatakan sempurna, benar dan lurus sebelum juga kita harus bersaksi bahwa Allah telah mengirim para hamba-hamba terpilih dari kalangan hambanya untuk menyampaikan risalah agama kepada umat. Jadi kalau kita hanya bersyahadat, persaksian hanya kepada Allah saja, aku iman kepada Allah, tapi kita enggak iman dengan utusan Allah, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, batal persaksian kita. Orang tidak akan, belum dikatakan beriman kalau hanya bersaksi kepada Allah tanpa dilanjutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang masuk Islam, dia syahadat sampai asyhadu an la ilaha illallah tok. Dan lanjutan belum dikatakan berislam. Harus sempurna dua kalimat syahadat. Harus dia syahadat kepada Allah dan bersyahadat bahwa Nabi Muhammad dan segenap para anbiya wa rasul, khususnya yang 25 itu adalah hamba Allah dan utusan-utusan Allah. Baru sah dikatakan persyahadatannya, sah keimanannya. Enggak bisa kita ini hanya bersyahadat sampai Allah saja. Atau sebaliknya, kita yakini para nabi utusan-utusan, tapi kita enggak imani bahwa utusan itu diutus oleh Allah, sama saja ditolak. Jangan kita ambil salah satunya, harus kedua-duanya. Kita beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, dan kita beriman kepada para utusan, terkhusus kita zamani Nabi kita Nabi Muhammad, dan persaksian kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru
diterima persaksian kita, diterima syahadat kita, diterima keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niki sebelum kita bahas mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul, mungkin terlebih dahulu kita bahas sedikit kenapa kita perlu mengetahui, mengenal para nabi dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu merupakan perintah Allah, kewajiban kita untuk mengimani. Karena disebutkan dalam hukum iman itu beriman kepada para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum disebutkan oleh para ulama, memang banyak jumlah para utusan itu banyak sekali. Nabi saja itu Allah utus berapa jumlahnya? Nabi berapa? 124.000 nabi. Rasul 313 rasul. Jadi banyak. Ini yang diketahui oleh para ulama, yang disebut dalam kitab-kitab ulama. Sebenarnya masih banyak lagi para nabi dan para utusan itu yang hanya Allah tahu. Dan jumlah para nabi yang diketahui oleh para ulama yang tersebut dalam kitab-kitab para ulama itu ada 124.000 nabi dan rasul 313. Kalau nabi setara dengan jumlahnya para sahabat. Jumlah para sahabat Nabi itu dihitung oleh para ulama 124.000 sahabat Nabi. Entah yang meninggal di Makkah atau di Madinah atau yang di luar Makkah, Madinah, di negeri-negeri yang di luar Arab. Kan para sahabat ini bertebaran. Sampai juga ada makam sahabat di negeri kita ini, di Aceh kan. Ada. Maka Aceh itu disebut Serambi Mekah. Serambi itu kan bagian luar Mekah. Maknanya kenapa dikatakan Aceh Serambi Mekah? Karena pernah ada sahabat berdakwah sampai sana. Bukan hanya berdakwah, bahkan disebutkan ada makam sahabat Nabi di sana. Gitu. Adapun yang 25 ini yang wajib untuk kita imani secara khusus, yang 25 ini. Kenapa? Karena 25 ini yang disebutkan nama-namanya di dalam Al-Qur'an. Mulai Nabi Muhammad, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu yang 25 itulah yang terkhusus untuk kita perlu tahu dan iman. Paham ya? Jadi berapa jumlahnya Nabi? 124.000. Rasul 313. Supaya mudah ingat, sama jumlahnya dengan sahabat-sahabat yang perang di medan Badar. Sahabat itu yang perang di Badar itu jumlahnya 313. Untuk mudah ingat aja. Kalau jumlah sahabat semuanya 124.000 sama dengan jumlah para nabi dan rasul. Kemudian apa beda nabi dan rasul? Ada yang tahu? Mungkin dulu sekolah pernah dibahas. Ada bedanya antara nabi dengan rasul. Kalau nabi, banyak kita tidak tahu ini, padahal ini kewajiban untuk kita tahu. Ini yang wajib untuk kita tahu, yang harus untuk kita paham, karena sangkut pautnya dengan keimanan kita. Kata para ulama, nabi itu utusan Allah yang diberikan syariat khusus untuk dirinya. Jadi syariatnya itu tidak diberikan kepada kaumnya atau umatnya, maksudnya tidak didakwahkan kepada umatnya itu nabi, sekedar memberi peringatan. Beda dengan rasul. Kalau rasul itu diberi syariat dan syariatnya juga harus disampaikan kepada umatnya. Begitu. Paham ya?
Itu yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Kalau Nabi diberikan syariat hanya untuk dirinya. Tapi kalau Rasul diberikan syariat dan juga diperintah untuk menyampaikan itu syariat kepada umatnya. Maka tentu tugas Nabi lebih berat dari itu. Tugas Rasul lebih berat daripada Nabi. Karena kalau sudah Rasul, sudah pasti Nabi. Tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Paham ya? Nabi diberi syariat untuk dirinya. Tidak diperintahkan sampaikan kepada kaumnya atau umatnya. Kalau Rasul diberi syariat dan disuruh menyampaikan itu kepada umatnya. Maka ulama katakan kalau Rasul itu sudah mesti Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau ada Rasul sudah pasti Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Kemudian dari 25 jumlah Nabi dan Rasul niki ada 4 Nabi yang memang dilebihkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilebihkan tugasnya. Itulah Nabi yang disebut sebagai atau utusan yang disebut sebagai ulul azmi. Ada berapa jumlahnya ulul azmi? Hah? Banyak kita tidak tahu. Ulul azmi minar rasul. Kalau rasul itu, kalau ulul azmi yang masuk ke dalam ulul azmi itu sudah rasul semua itu. Karena dia punya tugas berat, beban berat, tangguh Nabi yang dijadikan ulul azmi. Ada 4. Pertama Nabi Ibrahim, kedua Nabi Musa, ketiga Nabi Isa, yang keempat Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semua ini Rasul, ulul azmi minar rasul. Nabi Ibrahim, ujiannya berat. Nabi Ibrahim, apa ujian? Berhadapan dengan orang tua. Sebagian mengatakan orang tuanya, sebagian mengatakan pamannya Azari. Dididik oleh pamannya penyembah berhala. Terus semenjak dewasa berhadapan dengan Namrud. Tidak hanya itu, berhadapan dengan kaumnya sampai dimasukkan ke dalam api. Itu Nabi Ibrahim. Belum lagi diuji dengan meninggalkan anak istrinya, menyembelih anaknya. Begitu berat ujian Nabi Ibrahim, maka disebut beliau ulul azmi. Yang kedua Nabi Musa. Nabi Musa juga begitu. Satu-satunya Nabi yang dikirim oleh Allah menghadapi 2 raja besar di saat itu. Pertama Fir'aun, yang kedua Qarun. Tanpa dibekali apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau dikenali ulul azmi. Ada juga Nabi Rasul yang ketiga yang digelari ulul azmi, yaitu Nabi Isa, sampai hampir dibunuh oleh kaumnya. Makanya yang disalib, yang disembah itu sama orang-orang Yahudi itu sebenarnya bukan Nabi Isa. Memang mereka tujuannya untuk membunuh Nabi Isa di saat itu. Tapi yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa. Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa dari kalangan kaumnya. Dia ada namanya kaum Nabi Isa itu kaum Hawari. Hawari ini orang khusus dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi Isa dalam mengemban risalah agama. Cuman dari Hawari ini ada Hawariyun itu ada satu orang yang khianat dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa. Dia yang memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa, sehingga diketahuilah raja, sehingga dicarilah Nabi Isa. Semua Hawariyah ditangkap dan Nabi Isa tidak ketemu. Tidak ketemu kemana Nabi Isa? Diangkat oleh Allah ke langit. Barrafa'ullahu ilaihi. Wa ma disebutkan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka
kaumnya Nabi Isa itu tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalib Nabi Isa. Barrafa'ahullah, tetapi Nabi Isa diangkat oleh Allah. Walakin subbiha lahum, tetapi yang mereka salib itu, di tiang salib itu, di palang salib itu, subbiha lahum, yang diserupakan mukanya dengan Nabi Isa. Itulah Judas namanya itu, yang memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa. Termasuk Hawari dia, tapi dia khianat, dia memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa. Maka Allah rubah mukanya dengan serupa muka Nabi Isa. Walaupun dia teriak, aku nih bukan Isa, aku bukan Isa, tapi sudah diubah mukanya oleh Allah. Mau nggak mau ya ditangkap, digotong dan disalib. Nah sekarang yang mereka sembahin bukan Isa, itu bukan Isa, itu Yudas. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Dan nanti dekat-dekat akhir zaman, diturunnya Dajjal itu, munculnya Dajjal, dikirim lagi ke dunia. Nabi Isa alaihissalam, makanya beliau diangkat. Nanti akhir zaman turun lagi untuk membunuh Dajjal. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau, tambah berat lagi ujiannya, tambah berat lagi cobaan. Sampai beliau katakan, laqad ukhibtu billah ma lam ukhafu ahad wa laqad udhitu billah ma lam udhi ahad. Aku tidak pernah sangat ditakut-takutkan dalam mengemban risalah agama ini lebih daripada nabi-nabi yang lain. Dan sungguh aku sangat disusahkan, dilelahkan, dibebankan dengan urusan agama lebih daripada nabi-nabi yang lain. Lebih berat ujian yang dimiliki oleh Rasulullah. Karena beliau penutup, namanya penutup ini mesti yang kuat. Namanya penutup ini tidak bisa yang biasa-biasa, harus yang kuat. Dia penutup. Maka Nabi kita ya tugasnya itu lebih berat lagi, menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di salah nabi-nabi terdahulu. Makanya jangan kita katakan Nabi Muhammad ini yang membawa Islam, bukan. Islam itu sudah mulai dari Nabi Adam. Beliau ini hanya menyempurnakan dari Nabi Adam, terus Nabi Idris, terus Islam semua agamanya. Terus nah sempurnanya itu di Nabi Muhammad. Ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di. Aku adalah penutup, penyempurna semua urusan-urusan Allah. Jadi sempurnanya risalah agama ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Paham ya? Itu sedikit mengenai yang harus kita ketahui daripada kalangan para nabi dan para rasul, supaya kita lebih kenal, lebih tahu siapakah para nabi dan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, niki sebelum kita bahas mengenai sifat-sifat para nabi dan rasul ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita tahu daripada para utusan-utusan. Apa saja yang perlu kita tahu daripada beliau-beliau ini? Yang pertama, kata para ulama, yang harus kita imani, yaitu membenarkan bahwa para nabi utusannya adalah utusan-utusan Allah. Ulama sebutkan at-tasdiq bi nubuwwatihi. Wajib kita benarkan, imani bahwa memang benar nabi rasul adalah utusan-utusan Allah. Enggak boleh kita ragu-ragu, enggak boleh kita enggak percaya. Ragu-ragu aja enggak, apalagi enggak percaya. At-tasdiqu bi nubuwwatihi, wajib kita benarkan bahwa para nabi dan para rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mana sifat orang mukmin itu, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartadu. Sifat orang mukmin itu apa? Sifatnya lam yartabu, tidak pernah ragu-ragu, tidak pernah ragu-ragu dengan Allah, tidak pernah ragu-ragu dengan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keraguan kita tentang utusan Allah, enggak diterima keimanan kita. Orang-orang kafir itu mereka, orang Yahudi, Nasrani, itu orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman enggak orang Yahudi, Nasrani? Beriman. Disebutkan dalam maksudnya beriman mereka dengan Allah ini adalah Tuhan, Allah ini adalah pencipta alam semesta. Beriman. Sering yang sampaikan,
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, jika kalian bertanya kepada mereka orang-orang kafir Yahudi Nasrani ini, man khalaqas samawati wal ardh, siapa pencipta langit dan bumi, la yaqulunna, maka mereka pasti akan mengatakan Allah. Tetapi di antara sebab keimanan mereka ditolak karena mereka mengingkari utusan, salah satu daripada utusan. Mereka ingkari, mereka tidak percayai, mereka tidak imani bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu sebabnya. Sebagian mereka ada yang mengimani, tapi mereka enggak ikuti, sama saja. Walaupun dia iman, tapi enggak dia ikuti, sama saja dengan tidak mengimani. Dalam Al-Quran kan, dalam kitab-kitab mereka orang-orang Yahudi Nasrani ini disebutkan dalam Al-Quran nanti akan ada Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad, mimba ismuhu Ahmad, disebutkan dalam kitab mereka itu. Cuma mereka ingkari itu. Kenapa mereka ingkari? Karena Nabi Muhammad itu enggak terlahir dari keturunan mereka, dari keturunan Bani Israel. Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Kalau dari kan Nabi Ibrahim ini punya 2 istri. Yang pertama namanya Sarah, yang kedua Hajar. Yang dari Sarahnya keluar Ishak, Yakub, Yusuf, Shu'aib, Ayub sampai Nabi Isa. Nah, ini disebutkan Bani Israel ini, Bani Israel. Kecuali Nabi Ismail yang terkeluar, yang terlahir daripada seorang budak, yaitu Siti Hajar, yang ditinggalkan di kering kerontang itu, keluar Nabi Ismail. Nah, Nabi Muhammad ini berketurunan Ismail karena enggak sejalan mereka, karena Nabi Muhammad enggak lahir daripada keturunan mereka, makanya mereka tolak, enggak mau kami ikuti Nabi kok enggak berketurunan dengan keturunan kami Bani Israel. Karena Nabi Muhammad kan bukan Bani Israel, dia dari keturunan Nabi Ismail, maka mereka ingkari walaupun jelas dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran bahwa akan ada Nabi yang terakhir yang namanya Ahmad, mimba ismuhu Ahmad. Bahkan lebih kenal mereka ketimbang kita terhadap Nabi akhir zaman. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka kenal ciri-ciri, rupanya, bentuknya Nabi akhir zaman itu lebih dari mereka mengenal anak mereka. Ciri-ciri fisiknya ini disebutkan lengkap dalam kitab-kitab mereka. Cuman karena tidak dari keturunan mereka tolak. Itu jahatnya orang Yahudi itu, Nasrani. Mereka akui, sebagian mereka ada yang mengakui, ada yang enggak belas mengakui. Mengakui cuman karena enggak berketurunan mereka tolak. Itu pun tetap dikatakan tidak beriman. Paham ya? Syarat yang pertama, at-tasdiqu bi nubuwwati, harus kita benarkan memang bahwa para nabi, para rasul adalah utusan Allah. Enggak boleh kita ragu-ragu sedikit pun. Paham ya? Kemudian harus kita imani bahwa para nabi ini memang pilihan Allah. Jadi bukan angkat dirinya jadi nabi, enggak. Memang dipilih oleh Allah, istofahu, dipilih oleh, maka kita enggak boleh iri. Maka aku tak angkat dari Nabi. Tidak boleh kita iri. Maka aku tidak boleh kita iri karena Nabi itu memang pilihan Allah. Allah yang pilih mereka jadi Nabi. Tidak boleh kita iri, tidak boleh kita hasad, tidak boleh kita sakiti. Nah, itu yang pertama, at-tasdiqu bi nubuwwat. Yang kedua, at-tasdiqu bima jaa'a bihi min indillah. Yang kedua harus kita imani, yakini, benarkan bima jaa bihi, terhadap apa yang dibawa, dikabarkan oleh Nabi itu min indillah, itu semua dari Allah. Walaupun kita iman Nabi Rasul utusan Allah, lagu dia percaya apa sini jauh-jauh kabar-kabar nih mengenai akhirat, kubur, mahsyar, syirat, dia percaya adanya kematian, adanya kubur, dia percaya, ditolak juga. Harus kita imani ma jaa bihi, apa yang dikabarkan oleh Rasul dan Nabi tersebut min indillah, itu semua daripada Allah. Jadi cukup aku iman kepada Nabi dan Rasul, lagu dia imani tentang apa yang dibawa, dikabarkan oleh Nabi Rasul, ditolak juga keimanan kita. Iman kita dan Nabi, lagu dia yakin arwah dia narak siksa kubur nih, dia narak
ditolak. Karena siksa kubur itu dikabarkan oleh para nabi dan para rasul. Arwah pun aku percaya ada kiamat nih. Aku iman kepada Rasul dan aku percaya ada kiamat mana ini. Ditolak juga karena hari kiamat itu dikabarkan juga oleh para nabi dan para rasul. Apa saja yang dikabarkan nabi rasul dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang terucap yang dibicarakan oleh nabi dan para rasul, in huwa illa, tidaklah itu melainkan wahyu yuha, wahyu yang Allah wahyukan kepada mereka. Maka kita tolak, enggak benarkan apa yang dikabarkan nabi rasul, otomatis kita menolak apa yang dari Allah. Paham ya? Dalam Aqidatul Awam disebutkan apa itu bunyinya itu? Apa? Kullu ma jaa bihi rasul fa haqquhu at-taslim wal qabul. Wa kullu ma jaa bihi rasul, setiap apa saja yang datang daripada rasul, fa haqquhu, maka wajib atas kita at-taslimu, berserah, menyerah, terima. Tasdiqu membenarkan, wa taslim dan menyerah. Kita benarkan itu benar adanya, kita temukan atau tidak kita temukan, kita akan dapatkan atau tidak, itu pasti benar. Wa taslim dan kita menyerah, enggak boleh protes. Tentang akhirat dan sebagainya memang kita enggak akan temukan. Sekarang ini akhir zaman akan ada fitnah, mungkin sebagian enggak kita temukan, tapi tetap kita akan ditemukan oleh mungkin yang bukan kita. Tapi intinya walaupun enggak kita temukan, kita yakini itu pasti terjadi. Tentang urwara hari kiamat, akan adanya dajjal, akan terbitnya matahari di sebelah barat, itu semua dikabarkan nabi. Walaupun mungkin kita enggak temukan, tetap wajib kita imani, karena itu dikabarkan dalam hadis-hadis yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Kullu ma jaa bihi rasul fa haqquhu taslim wal qabul. Setiap apa saja yang datang daripada nabi dan rasul itu wajib kita menyerah, dalam artian ya kita terima, wa tasdiq dan kita benarkan. Enggak boleh wah enggak percaya, wah enggak percaya, ditolak keimanan kita kepada para rasul. Paham ya? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala tafriqa bainahum. Tidak boleh kita beda-bedakan di antara para nabi dan rasul ini. Tidak boleh. Semua para nabi dan para rasul itu punya derajat di sisi Allah. Yang sering kita baca itu la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Tidak boleh kita bedakan. Dalam artian kita angkat satu, kita rendahkan yang itu enggak boleh. Karena semua nabi itu utusan Allah, rasul utusan, enggak boleh kita beda-bedakan. Dengan kita angkat satu, yang lain kita rendahkan, enggak boleh. Kalau kemuliaan, memang nabi itu sendiri-sendiri punya kemuliaan. Setiap nabi itu memang punya kemuliaan masing-masing. Enggak apa-apa kita muliakan satu, tapi jangan kita rendahkan. Seperti kita kan Nabi Muhammad ini memang dia punya kelebihan sendiri. Sayyidul Anbiya'i war Rasul, pimpinan nabi dan para rasul. Dan beliau sendiri aku ini khatamun nabiyyin. Kita boleh agungkan Nabi kita Muhammad, tapi tidak boleh kita rendahkan nabi-nabi yang lain. Paham maksudnya ya? Karena semua utusan itu sama, dia utusan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kok kita angkat satu nabi kita rendahkan yang lain? Tidak boleh. La nufarriqu baina ahad. Sifat orang mukmin tidak akan merendahkan. Wa nahnu lahum, semua kita imani, semua adalah utusan Allah. Adapun kita angkat, mungkin kita angkat Nabi Muhammad ini mulia karena memang sendiri Allah angkat derajat beliau karena beliau khatamun nabiyyin. Ada khatamun nabiyyin, karena Nabi sabdakan, dan aku ini adalah sayyidul anbiya'i war rasul. Ada apa-apa dalam hal seperti itu. Tapi jangan sampai kita rendahkan nabi yang lain, tidak boleh. La tafriqa bainahum, tidak boleh. Karena itu kebiasaan orang-orang Yahudi Nasrani itu yang sudah begitu. Mereka hanya memuliakan nabi-nabi yang dari kalangan mereka. Kok ada nabi yang bukan kalangan mereka, mereka tolak. Mereka tolak Nabi Muhammad, walaupun mereka tahu itu nabi. Mereka ditolak juga oleh Allah keimanan mereka. Maka enggak boleh. Adapun kita mengangkat kelebihan daripada yang memang Allah angkat, dari Allah yang mengangkatnya, tidak apa-apa. Seperti Ulul Azmi ini kan nabi rasul juga diangkat oleh Allah, tidak apa-apa kita angkat. Kita muliakan lebih karena dia punya derajat lebih di sisi Allah. Tetapi jangan merendahkan nabi-nabi yang lain. Paham maksudnya ya? Wala tafriqa bainahum,
membeda-bedakan di antara nabi-nabi tersebut. Nah, inilah yang mungkin perlu untuk kita sama-sama ketahui sebelum kita bahas mengenai daripada sifat-sifat para nabi dan para rasul. Bagi satu, apa saat ini? Apa? Kalau nggak bisa diingat, mungkin besok kita sampaikan lagi. Intinya ada 4. Yang pertama, at-tasdiqu bi nubuwwatihi, kita imani memang akan kenabian, kerasulan para utusan tersebut. Kemudian juga kita mengimani apa yang dibawa oleh para nabi dan utusan tersebut. Kabar-kabar yang dibawanya itu kita imani, tidak boleh kita tolak. Entah itu berupa ancaman, berupa janji-janji dan sebagainya. Kemudian kita tidak boleh membeda-bedakan di antara nabi dan para rasul tersebut. Tidak boleh. Semua mereka kasih Allah, semua mereka pilihan-pilihan Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, besok sudah saya sampaikan. Jadi itu yang perlu kita ketahui daripada nabi dan para rasul. Dan para nabi dan para rasul semua dari kalangan laki-laki, gak ada perempuan. Nabi itu gak ada perempuan, semua nabi laki-laki. Maka kalau ada nabi yang ngaku perempuan, dari perempuan itu tidak boleh, tidak ada. Kemudian kalau wali dari kalangan perempuan boleh banyak, tapi kalau nabi tidak ada. Maryam itu bukan nabi, itu beliau ulama mengatakan seorang wali, sama dengan Asyah imratu Fir'aun juga wali, walaupun kita katakan alaihas salam wali, karena nabi itu hanya dari kalangan laki-laki, tidak ada dari kalangan perempuan. Paham ya? Nah, jadi seperti itu yang perlu sedikit kita ketahui daripada nabi dan para rasul. Dan juga harus kita imani bahwa di semua nabi ini ada pimpinannya, yaitulah nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, kata beliau, aku ini ada pimpinannya anak turun Adam, wala fakhar. Ini bukan aku sombong, kata Nabi. Bukan aku sombong mengatakan sebenarnya memang aku ini memang pimpinan para nabi dan para rasul. Bahkan Masya Allah, beliau ini sebenarnya yang pertama jadi nabi. Jadi pertama nabi secara hakikat ini, bukan secara syariat, secara hakikat beliaulah nabi yang pertama sebenarnya. Tapi secara syariatnya beliau yang terakhir. Secara syariat penurunan itu yang terakhir. Tapi kalau yang pertama hakikatnya Nabi Muhammad itu yang jadi nabi yang pertama. Karena beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, oleh seorang sahabat, mata kunta nabiyan, ya Rasulullah, kapan kau ini diangkat jadi nabi? Maka beliau jawab, kuntu nabiyan wal adam bainar ruhi wal jasad. Aku sudah jadi nabi, Adam itu masih belum diciptakan, masih berupa tanah. Aku sudah jadi nabi secara hakikatnya, tapi secara syariatnya ya Nabi Adam itu syariat. Secara hakikatnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad ini pertama, bukan nabi lagi, pertamanya makhluk Allah ya Nabi Muhammad itu. Itulah Nur Muhammad itu. Dalam hadis yang sering yang disampaikan kan, seorang sahabat Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya'. Ya Rasulullah, beritahukan kepada kami pertama sesuatu yang Allah ciptakan sebelum menciptakan yang lain-lain. Apa pertama sebelum ciptaan Allah Ta'ala, sebelum menciptaan ars dan sebagainya. Maka Rasulullah jawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nuru nabiyyika min nuri. Sungguh wahai Jabir, yang pertama kali ciptakan sebelum menciptakan apapun yang ada ini, yaitu nuru nabiyyika, nurnya nabimu inilah, min nuri, dari nurnya Allah. Maka ulama tasawuf katakan Nabi Muhammad ini adalah nur, beliau ini adalah tajalli pertamanya Allah. Dari nur Muhammad inilah tercipta arus, kolam, malaikat, manusia dan sebagainya, dari nur Muhammad ini. Makanya beliau sebenarnya ya Allah luar biasa. Beliau hakikatnya beliau nabi yang pertama, dan secara hakikatnya beliau
makhluk tajalli Allah yang dari Nur Muhammad itu Allah ciptakan semua yang ada ini, yang ada di alam semesta. Maka ulama tasawuf katakan kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah tanpa kita ikut Rasulullah Muhammad Mustafa SAW. Kalau kita mau mendekat dengan Allah tanpa kita ikut Rasulullah, tidak akan bisa. Karena sumber pertama untuk sampai kepada Allah itu ya harus lewat Rasulullah. Tidak bisa. Ya, kalau ada ajaran-ajaran yang menjauhkan kita dari Nabi Muhammad, walaupun hebatnya kayak apa, tolak. Tidak akan sampai kamu kepada Allah tanpa ikut Rasul. Karena sumber selang pertama itu harus Rasulullah. Paham? Kadang ada orang ngomong hakikat saja Allah, lalu Rasulullah tidak pernah libatkan di pembicaraan masa Rasulullah. Tidak akan bisa. Sekuat apa akan bisa. Itu syarat mutlak sudah mau sampai kepada Allah mesti ikut Rasulullah. Karena itu sampai kenal agama saat ini saya sebabnya. Ini sebabnya. Apakah sembarang datang ke kita? Tidak. Saya Nabi Muhammad secara syariatnya aja begitu, apalagi secara hakikatnya makhluk pertama, pancaran pertama ya Rasulullah. Tidak akan bisa kita akan sampai secara hakikat yang sebenar kecuali kita mengikut tokohnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Ya mungkin itu dulu kita sedikit mengerti sebelum kita masuk mengenai sifat-sifat para nabi para rasul. Kenapa kita perlu tahu sifat-sifat para nabi para rasul supaya kita nggak mudah ketipu. Sekarang zaman ini zaman yang masya Allah banyak sekali orang ngaku nabi, tapi ajibnya pengikutnya banyak. Kalau ngaku nabi ini memang dari zaman Nabi Muhammad masih hidup sudah ada, apalagi sekarang. Sekarang ini banyak sekali, hampir setiap tahun ada saja yang ngaku nabi. Dan mesti banyak pengikutnya. Kenapa kok bisa mereka ngikut padahal itu yang di Jakarta itu siapa namanya itu? Jawa Timur itu. Itu dia cuma kerjaannya kuli bangunan. Tiba-tiba ngaku nabi. Mungkin dia kerjasama dengan jin atau setan, bisa begini, dikatakan dirinya dapat wahyu, ikut, banyak yang ikut dan ngakui. Dan yang ikut ini ajibnya orang-orang pinter, intelek ngikut ke situ. Itu kok bisa begitu tuh karena tidak kenal ciri-ciri Nabi yang sebenarnya gimana ciri-cirinya, mereka nggak tahu. Kenapa nggak pernah ngaji sehingga ikut saja. Makanya ini pentingnya kita mengetahui ciri-ciri para utusan Allah itu supaya kita nggak mudah ketemu dengan utusan yang ngaku-ngaku utusan sekarang ini. Banyak sekali sekarang. Ya sedikit. Termasuk di negeri kita Indonesia ini banyak sekali yang ngaku nabi dan pengikutnya banyak. Cuman modal yang punya kelebihan sedikit bisa begini, nah diakui dia nabi. Kenapa bisa begitu ya? Karena kita nggak tahu ciri-ciri nabi dan rasul itu. Maka perlu kita ngaji akan mengenal dari sifat para nabi dan para rasul supaya kita kayak salah jalan. Kalau sudah salah kita pilih nabi, otomatis salah semua, sudah tersesat kita. Dul-mudil, bahkan tersesat, menyesatkan orang juga nanti. Insya Allah kalau kita mengenal sifat-sifat Nabi dan Rasul akan mudah tergoyah, akan terpengaruh oleh sekeliling kita yang ngaku-ngaku aneh. Sekarang ini bukan hanya ngaku Nabi, ada juga yang ngaku Allah. Kemarin ada yang ngaku di sini, ngaku perempuan, ngaku malaikat. Siapa namanya yang ngaku malaikat itu? Dia Edan. Itu pun pengikutnya banyak. Orang-orang pintar ngikut. Ngaku malaikat Jibril. Ngikut. Kemarin juga ada ngaku nabi. Bukan nabi, ngaku Allah malah. Ngakunya Allah. Dipanggil, diinterogasi oleh para polisi. Ditanya, kamu kok berani ngaku diri ini Allah? Dia enak jawabnya. Kalau ngaku nabi Pak sudah banyak yang ngaku nabi. Yang belum ada ini ngaku Allah yang belum. Makanya aku ngaku Allah. Nah, itu kan kebodohan. Yang lebih bodoh lagi orang yang ikut orang yang seperti itu. Insya Allah ya. Jadi intinya ya supaya selamat akidah kita pada zaman sekarang ini sudah sampai nanti tingkatan paling tingginya itu Dajjal itulah sampai ngaku dirinya tuh Tuhan. Kalau kita dari sekarang enggak
gembleng pengenalan kita kepada Allah dan para utusannya, dan ajarkan ke anak-anak kita, oh nanti bahaya. Makanya anak kita sekarang diidolakan yang bukan perlu diidolakan itu banyak sekali. Kenapa nggak kenal para utusan Allah? Memang nggak pernah kita ajarkan. Kita pun juga nggak tahu mau ajarkan apa ke anak-anak kita, ya, karena kita nggak pernah ngaji. Maka insya Allah ya mulai besok kita bahas mengenai para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup. Cukup insyaallah ya. Ada? Mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala beri kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita lebih kenal terhadap para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah walil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.